Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Ramdhani dengan NIM C2401401201069. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi sumber daya perairan tentang analisis spasial. Nah, di video ini saya akan membahas terkait jurnal yang membahas hubungan dari analisis spasial dan juga komunitas plankton. Ada dua jurnal yang saya gunakan. Pertama, jurnal dengan judul Distribusi Spasial dan Struktur Komunitas Plankton di Daerah Teluk Penerusan Kabupaten Buleleng. Dan juga jurnal pertama ini oleh Damayanti et al. Pada tahun 2017. Dan juga jurnal tentang hubungan antara distribusi fitoplankton dengan kualitas perairan di Selat Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, kedua jurnal ini sama-sama menggunakan metode analisis data spasial untuk mengetahui dan juga hubungan dari struktur komunitas plankton dengan daerah perairannya, yang dalam hal ini membahas tentang kualitas perairan. Selanjutnya, pada kedua jurnal ini memiliki latar belakang yang serupa, yaitu sama-sama membahas bahwasanya Indonesia merupakan negara dengan wilayah perairan yang luas, sehingga dan juga sebagai negara kepulauan, kita memiliki kekayaan sumber daya alam, bahkan sampai ke struktur plankton seperti itu. Plankton ini sendiri, fitoplankton maupun zooplankton, merupakan organisme yang dapat menjadi indikator terhadap kualitas dan kesuburan serta polusi pada suatu perairan. Karena memang plankton ini sangat sensitif pada lingkungannya. Kemudian digunakan sistem informasi geografis untuk melakukan analisis spasial agar dapat mengkaji hubungan antara distribusi fitoplankton ataupun zooplankton dengan kualitas perairan pada lokasi penelitian. Nah, kedua kajian ini secara serupa untuk mengetahui distribusi spasial dan juga struktur komunitas plankton, sehingga penelitian ini dapat dijadikan informasi dasar bagi pengelolaan lingkungan untuk pemantauan kondisi perairan dan juga keperluan budidaya perikanan. Seperti itu. Nah, eh, pada kedua jurnal ini, pada jurnal Damayanti et al., dilakukan penelitian di lokasi Teluk Penerusan Buleleng, Bali. Nah, dapat kita lihat di sini ada beberapa stasiun penelitian. Terdapat sekitar 17 stasiun penelitian dengan sebaran pesisir pantai di dekat hutan mangrove. Dan di sini dapat kita lihat adanya tambak ataupun kegiatan budidaya perikanan dan juga keramba jaring apung. Selanjutnya, pada jurnal oleh Inyoman Radiarta, ini menggunakan lebih banyak stasiun penelitian. Ada sekitar 30 stasiun penelitian dengan sebaran legenda area sebagai berikut. Nah, kedua jurnal ini atau kedua penelitian ini menggunakan analisis data spasial berupa metode interpolasi, yaitu inverse distance weighting. Nah, inverse distance weighting ini sendiri merupakan metode yang didasarkan pada asumsi nilai-nilai terdekat yang berkontribusi lebih terhadap nilai-nilai interpolasi dari pengamatan yang jauh. Nah, keuntungannya metode ini bersifat intuitif dan juga efisien. Sedangkan untuk analisis data terhadap plankton digunakan metode untuk mengetahui kelimpahan plankton serta struktur dari komunitas plankton itu sendiri. Nah, menuju ke hasil dan pembahasan. Pada jurnal oleh Damayanti, sini dapat kita lihat hasil dari pemetaannya menggunakan aplikasi GIS. Dapat dilihat di sini bahwa distribusi spasial dari kelimpahan fitoplankton. Semakin pekat warnanya, maka daerah tersebut semakin tinggi kelimpahan fitoplanktonnya. Sedangkan bagian bawah adalah kelimpahan dari zooplankton. Nah, maka dari 17 stasiun tersebut,
ditemukan terdapat 38 genus fitoplankton dan juga 7 genus zooplankton. Sehingga hasil analisis komponen utama menunjukkan parameter fisika kimia yang mempengaruhi kelimpahan fitoplankton dan zooplankton. Di sini ada suhu, dissolved oxygen, salinitas, dan juga nitrat serta fosfat. Nah, pada jurnal oleh I. Nyoman, di sini dapat kita lihat bahwa pada foto bagian A, kelimpahan fitoplankton itu menyebar secara merata dan terdapat satu titik yang lebih tinggi. Kemudian indeks dominansinya dapat kita lihat di sini beserta indeks keragaman dan indeks keseragaman. Sehingga hasil perhitungan korelasi menunjukkan terdapat korelasi secara signifikan antara parameter lingkungan dengan persebaran fitoplankton di planet tersebut. Terdapat korelasi erat antara komunitas fitoplankton dengan turbiditas, pH, dissolved oksigen, padatan terlarut, dan juga kandungan fosfat. Nah, sehingga dari kedua jurnal tersebut yang membahas terkait analisis data spasial terhadap persebaran, maksud saya terhadap hubungan plankton dengan lingkungan perairannya, yaitu struktur komunitas fitoplankton dan zooplankton di teluk penerusan menyatakan bahwa perairan teluk penerusan memiliki kondisi perairan dengan keadaan yang cukup stabil dan kondisi lingkungan yang baik, sehingga dapat kita lihat pada gambar sebelumnya fitoplankton dan zooplankton dapat hidup dengan baik. Kemudian pada jurnal selanjutnya, perairan eh, perairan pada Nusa Tenggara Barat memberikan kondisi faktor utama lingkungan yang baik melalui hasil analisis spasial. Sehingga daerah perairan tersebut merupakan tempat berkembang biak tempat berkembang yang baik bagi fitoplankton dan zooplankton tanpa adanya gangguan yang berarti. Nah, sehingga berdasarkan dua jurnal tersebut dapat kita pelajari bahwa analisis data spasial khususnya pada sistem informasi sumber daya perairan dapat digunakan untuk mengetahui pertama uh, persebaran dari fitoplankton maupun zooplankton serta hubungannya dengan kualitas air pada lingkungan air yang menjadi habitatnya. Berikut adalah sumber dan informasi yang saya gunakan, yaitu dari Damayanti, Hendrawan, dan Faikov pada 2017 mengenai distribusi spasial dan struktur komunitas plankton di daerah Teluk Penerusan, Kabupaten Buleleng. Kemudian ada Radiarta terkait hubungan antara distribusi fitoplankton dengan kualitas perairan di Selat Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sekian penjelasan dari saya mengenai dua jurnal tersebut. Semoga, maaf, di sini maksud saya daftar pusaka ya seharusnya. Semoga uh, apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.